Itu bukan Yunus. Bang Bejo harus pahami itu. Itu namanya Yonah, Oh, bukan Yunus. Yona. Ya, Jonah. Riva Namanya Yona. makanya pelan-pelan, Hmm. nanti keselak I- Riva. Pindah ke KJP ya. Ya. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Aku takut nanti minum kobokan. Aku mau sama Mama Bejo aja. Jangan Ya. nanti keselak kamu, Maaf ya. Riva. Aku dulu waktu aku sering debat-debat sama Oten. Setiap malam tuh aku kalau nggak ngajak-ngajak sampah, kalau nggak aku nggak manjat-manjat tembok. Aku mau bertobat. Jadi aku kalau ngomong sama saudara-saudara aku aja, sama Bang Bejo, sama Bang Moto. Aku takut nanti air kobokan aku minum sejak ngomong sama kamu. Dulu waktu habis Enggak debat sama lah, kamu waktu nanti di grup saya WhatsApp buktikan tuh ya. supaya nggak Itu minum. habis itu aku ngereok, makan beling, cari situ bayi. Ya? Mungkin lagi Jadi hujan. gini. Meguru ngomong sama Bang Hujan, Moto Des. aja biar Bang Moto yang lewatin. Lagi Nggak, ngomong sama. Meguru ngomongnya sama Bang Moto aja. Memangnya Aku maunya ngomong sama Bang Moto, nggak mau. Emangnya aku Nah, haram? iya nah, enggak bukan haram. Nah, iya kamu memang nggak najis, Ti, tapi kamu pemakan yang haram, ya. Kamu telah menggabungkan Roh Kudus dengan babi. Soalnya kamu makan babi kan? Ya. Bang Moto, tolong wakilkan aku. Aku coba bilang sama si Kusnadi. Jadi Kusnadi kalau di dunia ini berbuat maksiat aja, karena nanti bisa berdoa ketika udah mati. Capek-capek di dunia ini ngapain baik-baik. Lagi Bang, dia kok jadi ditebus. koruptor aja. Dia ditebus. Dia ditebus. Gini loh Riva. Bang bilang sama dia, Bang, aku nggak mau ngomong sama dia langsung. Aku takut minum air kobokan nanti, Bang. Aku biasanya kayak gitu kalau ngomong langsung sama orang Kristen, ya pendebatnya. Aku tuh langsung ini, Bang, langsung longor. Aku takut. Aku ngomong sama Bang Moto dulu, Bang Moto sampaikan ke Kusnadi nyampaikan ke Bang Moto, baru sama aku. Bang Moto coba bilangin sama si Kusnadi. Bilang gini, Kusnadi nggak usah lagi baik-baik di dunia, udah korupsi aja biar duitnya banyak. Nanti juga bisa berdoa pas sudah mati. Bang, sampaikan tolong ya, Bang. Gitu. Kan ntar dia jawab kan ditebus aman gitu. Aman. Nah gini Riva, meskipun Yunus ataupun kita di dalam dunia mati itu bisa berdoa, tetapi untuk Ada suara percaya siapa? kepada Ngomongin Yesus sama aku sudah sama cukup. Bang Moto. Ngomongnya sama Bang Moto biar Bang Moto yang nyampein. Jangan, Kus. Aduh, Aku nggak jangan mau minum benci air sama kobokan aku nih. Nanti aku manjat tembok adek nih. Coba ngomong sama Bang Moto dulu. Nggak sama Bang Moto, nanti Bang Moto nyampein ke saya aja aku. Gus, nanti saya sampein Ya. Gus. Ya udah. Sekarang Riva ini dulu deh, makan dulu, habisin deh makanannya. Ya udah ngomong ke saya aja, nanti saya sampein ke Riva. Ngomong Udah, sama udah, Moto udah nih. kamu ke. Jangan saya sebutin Gus. nama aku sama Bang Moto. Ngomong sama Bang Moto, nanti Bang Moto nyampein ke aku. Biar aku klik sama Bang Moto, nanti aku sampaikan lagi. Kamu jangan ngomong, aku setiap kamu bicara nama aku tuh aku langsung pengen manjat tembok. Ya, lanjut. Lila Kusnadi Gerak tuh Kalau nggak ada pertanyaan, aku yang nanya nih Moto. Riva udah jangan ngomong lagi. Aku Ngomong nanya apa, Moto Pak Riva? aja. Kasih Saya sampein. nanya aja. Jibril itu sama dengan Gabriel nggak? Nanya dulu tuh. Ya, Jibril itu sama dengan Gabriel nggak? Jibril. Moto. Ini boleh jawabnya nggak tuntas kayak Kusnadi tadi kan? Nggak tuntas jawabnya kan? Boleh ya berarti ya? Boleh. Loh, memang saya Ya tadi boleh nggak berarti tuntas. karena Enggak. nggak tuntas lah. Orang nggak membuktikan kalau Yunus mati kok. Loh, Karena ayatnya kalau dia mati. kan saya udah bilang Enggak, di dia dunia itu orang dia mati, hanya mati berkata lah. berdoa dari dunia orang mati, dia masih hidup, dia berdoa kok. Ada nggak orang hidup yang Itu ada nggak di dunia membuktikan orang dia mati. Sama jasadnya Ketika dia gitu. berkata menyerukan kepada Tuhannya dari dunia orang mati, berarti dia masih hidup. Siapa bilang dia mati? Di mana ada itu menjelaskan dia mati? Ya, Orang dia sedang berdoa kok. Dan ternyata doanya dikabulkan. Dia ya. Keluarkan Udah, oleh terserah ikan lah. Saya ke kan darat. cuma menjawab. Sekarang jawab Dan pertanyaan dia kan saya. anyway Jibril berikutnya sama nggak kisahnya dengan ada. Gabriel nggak? Gimana sih? Jibril itu Gabriel bukan. bahasa Ibrani. Gabriel Kenapa bahasa keduanya Ibrani. berbeda? Jibril bahasa Arab. Keduanya berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Gabriel mengatakan Yesus Tuhan dan akan mati. Jibril mengatakan dia. Oh, mana ada mati Gabriel sebagai mengatakan nabi. Yesus Tuhan? Jadi Di artinya mana mereka dia- berdusta gitu. Di mana Gabriel menyatakan Yesus Tuhan? Nggak ada. Ya ampun, Ngarang. itu di Lukas 1 ayat berapa? 31 Ayat 3. ya? Ayat 3. Ya itu 11. Yesus Kristus Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Kristus Tuhan Dia itu tidak direstui Tuhan, bukan berarti dia Tuhan. Memang Kristus artinya apa? Diurapi Tuhan. Kristus Tuhan artinya apa? Kristus Kristus apa artinya? Kristus artinya apa Kristus? Kamu Kristen dari kecil sampai Kristus itu tua nggak Mesias, ngerti kata artinya Kristus. raja Kasihan segala kali. raja artinya. Di mana kejelasannya Kristus raja segala raja? Artinya Kristus itu apa? Kristus itu Mesias artinya. Di Mesias itu artinya apa? Ya, Mesias artinya Mesias apa? itu artinya yang diurapi, yang artinya Ya udah, diurapi siapa sebagai ngurapi? raja, Siapa yang sebagai mengurapi? raja. Siapa yang berani Tuhan? mengurapi Tuhan?
Siapa yang berani mengurapi Tuhan? Pencipta. Tuhan pencipta diurapi pencipta. Ada Pencipta berapa? memperdengarkan suaranya dari langit. Mabuk kau. Pada waktu Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu udah pengakuan sang pencipta, mau butuh siapa lagi? Kau yang udah lebih salah tinggi dari pencipta? paham. Kau karang kemana-mana ketawa-ketawa cuma orang gila lagi kau. Siapa yang lebih tinggi dari pencipta? Hah? Yesus. Kalau pencipta Makanya sudah nggak mungkin mengatakan, dia inilah direstui anak yang oleh- kukasihi, kepadanya Gak aku mungkin berkenan. Tuhan diurapi makanya. Logikamu kemana? Siapa Pencipta berani mengurapi itu Tuhan? yang mengurapi. Itu Mengurapi suara siapa? itu didengarkan banyak orang saksi pada waktu Yesus disalib. Mengurapi siapa? Yesus disalib. Yesus Nggak disalib. tanya itu, nggak tanya itu yang Sadar mengurapi pengakuin ya. siapa? Ya, yang mengurapi itu adalah pencipta. Mengurapi siapa penciptanya? Mengurangi Yesus sebagai Kau memang bodoh kali, kau memang gak ada otak, kau curang kayak gini, apa yang kau bilang sampai kau, apa yang kau bilang sampai kau memang bodoh kali, kau kayak itu muka kau nih, dia muka kau nih, sampai sempat kau yang kata tidak jelas. sekali mental Kau dua-duanya. marah, nggak ada keterangan dimanapun dia. Itu muncul kia, ada otak memang jadi longor kau pantat kau mukul sembako kau yang memang biru, kia kepala otak kau memang monyet kau memang. Orang karang? Yahudi memanggil Yahweh dengan sebutan Adonai. Adonai itu Tuhan artinya. Salah, Adonai kok Tuhan. Iya Karang. dong. Salah. Adonai, Adonai itu kok Tuhan. adalah Tuhan atau samanya dengan Kurios. Coba tanya ke orang Yang Yahudi, ngarang kenapa dia Adonai panggil itu yang mulia, yang dimuliakan. Ya, Adonai itu sang mulia. Kok bisa pula jadi Tuhan? Adonai Raja itu pun bisa adalah Adonai, Tuhan makanya Lord. Musa bisa jadi Adonai, Ibrahim juga Adonai. Bisa karena dia di dunia. Tapi kalau di raja Karena skala hanya raja, tentang kemuliaan Adonai, bukan Tuhan. Eloah Oke, pernah tapi disebutkan pertanyaan Yesus saya, Eloah. kenapa Jibril tidak pernah mengatakan itu? Kenapa Jibril mengucapkan tidak apa? mengatakan bahwa Isa itu Lord? Kenapa? Siapa yang Berarti menyebutkan Jibril bukan Isa Lord? Gabriel. Kapan ada Gabriel menyebutkan dia Lord? Ya itu waktu datang Kapan? kepada Maria, kepada para gembala, telah lahir bagimu Yesus bentar. Kristus Tuhan. Bentar. Bukan dia yang bicara, tuh gembala yang bilang. Bos, Gembala. di mana dipanggil Yesus itu dipanggil Adonai berarti Tuhan. Maksudnya gimana? Seorang dipanggil Adonai itu Tuhan gitu. Adonai itu artinya Lord. Nah, terus? Kalau orang Yahudi manggil Tuhannya Lord. Iya, terus? Jadi Adonai itu adalah terminologi yang sudah dipahami orang Yahudi bahwa itu artinya adalah sang pencipta itu sendiri. Sang pencipta itu sendiri. Iya. Di mana Adonai itu sang pencipta itu sendiri? Bahasa Ibrani dia nih. Pada Ngerti bahasa waktu Ibrani dia ya, Bang Moto. Adonai pencipta itu kok datang jadinya kepada terhadap Tuhan. Adonai Elohim baru Tuhan. Abraham Kalau itu Adonai manggilnya nama Lord. orang itu bukan Tuhan. Iya, sebentar. Ngerti bahasa Ibrani kau sama guru? Bentar ya. Di dalam Kejadian 18 nomor 3, di sini dikatakan apa? Serta berkata, tempatku lagi agak noise, makanya nanggung ini debatnya. Kejadian 18 nomor 3, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Abraham, dalam teks Ibraninya, di sini katakan apa? Vayomer Adonai. Ini Adonai nih. Adonai kan? Iya. Jadi Abraham manggil Adonai. Bukan, Abraham dipanggil Adonai, ngaco. Ya, Abraham bisa dipanggil Adonai, tetapi Terus Tuhan sejak pada kapan waktu Abraham dia itu manggil Tuhan juga manggil Adonai. disembah? Katanya Adonai itu pencipta langit dan bumi. Lah iya. Nah ini terus Nah, Abraham sekarang pencipta orang langit dan Israel bumi. panggil Adonai ngapain? Loh, Orang Israel manggil Adonai siapa? Dia manggilnya Benyamin. manggil Abraham kok ini? Nih. Bukan, Rekodnya tadi apa? kan Anda tanya. Nah. Israel kenapa manggil Adonai? Ilah mengulangi perjanjian seorang anak laki-laki dengan Abraham. Terus Abraham dipanggil sama Sarah, dipanggil apa? Adonai. Tuan, Ya. Adonai. Nah, pertanyaannya saya adalah kenapa Nah, orang Yahudi manggil Adonai. atas itu Adonai? Nah itu kenapa? Si Abraham dipanggil Adonai itu kenapa nggak disembah itu? Ini Adonai itu artinya Tuan. Nah, Tetapi tadi kalau katanya itu pencipta maknanya- alam semesta. Kok mundur lagi sih? Terus orang Israel manggil Adonai itu bukan pencipta gitu? Itu tuh Sama Israel. kata ganti tetragrammaton, ngaco. Iya. Artinya kata ganti itu apa? Kalau saya katakan kata ganti, berarti itu adalah
menggantikan kata itu. YHWH digantikan kata Adonai. Jadi yang dimaksud Israel waktu Nah, dia terus Adonai, kapan yang dimaksud adalah kapan Yahweh. si Yesus dipanggil Yudhevave itu kapan? Malaikat mengatakan dia adalah Adonai. Ya elah, bangga banget Sarah aja manggil Adonai aja, sama Abraham aja Iya, biasa aja. Adonai punya dua makna, artinya Tuhan dan Tuhan. Kalau di dunia itu Versi adalah versi pemilik. Kusnadi gitu kan. Kusnadi, versi Kamu bahasa itu cuma Ibrani, maunya penggunaan nolak, Adonai nolak, kepada tapi nggak Tuhan, mau kalau paham, belakangnya Elohim. susah. Kalau dia nama orang bukan Tuhan, tapi yang mulia masih. Nih Kok nggak ngerti contoh bahasa ini ya, Ibrani, Kusnadi? Jangan di dalam ngarang lah kalau Kristen nggak itu ngerti. kita Belajar paham dulu ya. bahasa Ibrani, Sebentar, baru sebentar. ngarang. Kayak Prabowo itu adalah presiden, ya. Kita pahami bahwa itu adalah juga Mesias. Kenapa? Karena kita percaya setiap pemimpin negara itu diurapi oleh Sang Pencipta. Makanya kita percaya Prabowo, kemudian Kores, Raja Daud, itu disebutnya adalah Mesias. Artinya dia Tuhan. Tapi kalau bicara Raja segala raja itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Sekarang Itu yang kapan Yesus membedakan. dipanggil kapan? Nih lihat ya. Ini untuk proses pengurapan. Nah, di Keluaran 29 nih tata caranya nih. Jadi masalah semicha ya. Di Keluaran 29 nomor 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kapan Yesus itu diurapin sama Tuhan, dituangi minyak di atas kepala si Yesus? Kapan? Aduh, itu Jangan paling aduh, tuh dijawab. teknis. Raja Kores jelas-jelas di Alkitab disebut sebagai Mesias. Raja Kores itu siapa sih? Raja Isi Yesus kafir. kapan? Raja Persia, dia nggak pernah diurapi minyak. Yes, ya Tapi kapan sih Alkitab Yesus kapan menyebutnya diurapin sama si Bapak tuh kapan? itu simbolnya dia diangkat sebagai Raja Israel pada waktu dia nunggang keledai muda itu. Ah, di atas Hosana, keledai diurapin. Raja yang diberkati, ya, itu adalah simboliknya. Di saat naik keledai Yesus diurapin sama bapaknya. Ya, Kok ya sih? itu kan saya bilang simbol. Anda ngerti simbol nggak sih? Ya kapan diurapinnya, kapan tuh bocah diurapinnya kapan? Pada waktu pencipta bersuara dari langit, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Heeh. Itu pencipta memperdengarkan suaranya kepada manusia. Aduh, jarang sekali kayak gitu. Seumur hidup jarang ada pencipta yang berkata demikian. Iya, Tapi terus kalau Anda melupakan kata-kata itu, Anda akan berhadapan dia pada saat nanti di akhirat. nggak ngaruh, saya mah nggak peduli. Ya, Nggak peduli, saya nanya beneran. Anda kok. Kapan dia diurapin itu Saya kapan? nggak nanya Anda, cuman Anda siap-siap aja Loh, gitu. kamu sama saya nggak peduli sama. Ya nggak apa-apa. Ya, kan nggak ada urusan Nggak peduli sama saya saya. mah Cuman saya begituan. kan hanya memberi reminder. Kapan Kalau diurapinnya? pencipta disaksikan banyak orang sudah menyampaikan seperti itu, Aduh, di Anda tetap tempatku ngotot noise tidak ini mau nggak enak. dengar, ya sudah. Duh. Jangankan saya ya, pencipta aja nggak bisa maksa Anda kok. Bener Ah, nggak? Nggak bisa maksa. Karena kita bukan robot. Cuman dia hanya bisa minta pertanggungjawaban nanti di akhir aja. Ya kan? Mana ada orang bisa dipaksa. Ya. Fir'aun aja nggak bisa dipaksa. Tapi dia itu juga berarti mengatakan, "La ilaha ketika illallah." itu yang inilah anak yang kukasih kepada yang berkenan tuh di mana itu? Di apa ya, di Markus sama Matius, saya suka ketuker ya. Di berapa itu? Pada waktu Yesus dibaptis lah. Iya, itu di mana? Ayatnya di mana? Lupa saya, Markus apa Matius ya. Oke. Di-search aja gampang. Ya udah, di mana? Aduh, Ayo dong. saya itu bukan menghafal, tapi saya Di mananya? Ya, Itu kan di Matius tuh. Matius 3 nomor 17 kan. Masa nggak ingat sih? coba tulis gitu, Itu berkenan. kan di Matius 3 nomor 7, di Matius 3 nomor 17 kan itu. Matius berapa? Matius 3. Matius 3 ya, coba saya lihat ya. Matius 3 Kalau udah 17 itu. ketemu di search, Matius 3 ayat 17 ya. Iya. Hmm. Matius 3 Hmm. ayat 17. Hmm.
Matius 3 ayat 17 mah bunyinya, iya betul. Hah? Bener kan? Masa Iya. lu? Nah lucunya, Yesus itu ngomong ke orang-orang, ngomong apa? Yesus itu ngomong dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba, Matius so tahu. Kalau Bapa itu ngomong, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Loh, gimana sih? Yesus bilang, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba, Matius dia so tahu. Yesus 5 ayat berapa? Yohanes 5 nomor 37. 37. Dia lagi bicara sama siapa? Cek aja itu. Iya, Yesus khotbah di bukit kan. Jadi Iya, dia lagi berbicara kepada orang-orang. iya. Tetapi kalau Matius itu karena murid-muridnya yang waktu itu dengan Yohanes Pembaptis itu yang mendengar. Nggak semua orang mendengar. Murid-muridnya aja yang waktu itu mendengar. Ini nih, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Iya, kamu itu siapa? Siapa Itu itu? bukan Matius. Oh, Kamu bukan itu Matius. adalah Terus siapa itu? orang-orang yang dikhotbahi Yesus di bukit. Berarti gak pernah ketemu sama Matius, Yesus itu. Kok bisa lari ke situ sih? Loh, buktinya si Matius bisa Gini, tahu ada suara dari langit. Ceritanya gini. Inilah Kan inilah Yesus anak pada yang waktu kasih, disalib kepadanya aku berkenan. So tahu Matius, orang Yesus bilang sama orang-orang kok kamu tidak pernah mendengar suaranya. Tiba-tiba ada satu kitab yang mengatakan Bapa itu berbicara. Ya gini, Yesus pada waktu dibaptis itu kan murid-muridnya juga ikut dibaptis, ya, sama Yohanes Pembaptis. Nah, mereka Ada Matius nggak? mendengar itu. Nah, terus Ada kemudian Matius nggak? setelah itu Yesus baru berjalan, baru dia khotbah di bukit. Jadi pada waktu dia mengatakan itu bukan dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mengatakan kepada orang-orang di situ, Oh, berarti bukan murid-muridnya. bukan kepada murid-muridnya. Jadi pada waktu khotbah dia ngomong begitu. Oh, berarti Yohanes 5 nomor Kalau 37 itu ada Kalau kita pengecualian ya. lihat di kejadian pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu, Jadi Matiusnya tahu dari mana? Tadi belum jelas itu. Matiusnya tahu dari mana? ya Matius kan murid Yesus. Loh kata Yesus tuh kamu nggak pernah mendengar suaranya kok. Ya kan bukan disampaikan kepada Matius, dia disampaikan kepada orang-orang lain. Iya. Apanya? Makanya kan saya Tidak tanya, seorang kamu itu pun siapa? pernah melihat Bapa dan Nah. mendengar suaranya. Itu tidak seorang pun, kata Yesus. Oh, nggak ada Oh, seorang Yesus pun ya? Matius bukan orang, itu jenis Pokemon. Jadi katanya si Kusnadi, Yesusnya bohong gitu maksudnya. Saya nggak bilang Yesus bilang tidak bohong, seorang pun kamu kok. yang bohong. Yesusnya bilang tidak seorang pun. Masa kau mau bohong, mau bilang Yesus bohong? Coba baca yang benar kata-katanya. Iya. Memang Coba begitu baca di Matius Bible. 5 ayat berapa? Matius 5 ayat berapa tadi? Moto. Kau yang Kristen nanya Matius 5 orang ayat aja. berapa? Bible-Biblemu. 37 Yohanes 5 nomor 3 juga Matius. Oh, Yohanes 5. Oh, Yohanes 5. Saya baca nih ya. Yohanes 5 ayat 37. 37. 37. Nah, Lanjut Bang Bejo, saya ini dulu. Bentar, 10 menit sholat dulu tanggung. emang jam berapa sih sekarang? Jam setengah satu. Setengah 1. Ajan sana. Jadi gimana Jadi itu kapan Jibril sama dengan Matius? Gabriel Kapan nggak? Matius? Gabriel tuh bahasa Ibrani, Jibril bahasa Arab. Bukan, maksudnya Beda pribadinya sama dialek. nggak? Pribadinya sama nggak? Kedua-duanya dikatakan sama-sama malaikat, kedua-duanya sama-sama menyampaikan firman Tuhan. Sama lah, apalagi. Tapi Mana Gabriel bedanya? itu bukan Roh Kudus loh. Gabriel itu bukan Roh Kudus. Itu yang bilang siapa? Mana ada dijelaskan di Bible, ini dia dari bukan. sudut saya ya, dari sudut saya ya. Nggak tahu dari sudut Anda ya. Kalau dari sudut saya, waktu saya baca mengenai malaikat Gabriel, terus kemudian saya baca juga di hadis dan Quran tentang Jibril, saya mengatakan itu beda loh.
Pemanaan Roh Kudus di dalam Quran dengan di Bible memang beda pemanaannya, karena Bible nggak menjelaskan tentang Roh Kudus, itu nggak ada. Iya, Nggak tapi ada. ini Memang bicara malaikat tentang malaikat Jibril itu dan penjelasan di Gabriel Bible itu apa berbeda malaikat? loh. Berbeda karena Memang yang beda, pertama malaikat tadi di Bible, itu bisa berbelot pada Tuhan. Beda memang. Makanya diluruskan dalam Al-Quran. jadi maksudnya Kami nggak heran. malaikat bisa berbelok gitu. Maksud tadi malaikat bisa Malaikat berbelok. di dalam Bible kalian, malaikat membelot. Ada malaikat yang malaikat membelot. melawan. Berarti Gabriel membelot gitu. Bukan Gabriel, malaikat di situ kok cuma baca Bible nggak sih Oh kok? enggak, maksud saya adalah fokus kepada Gabriel ya. Malaikat tuh memang banyak, tapi ada Kau yang tahu yang dikatakan berbelok, ada yang dikatakan Ini iblis bicara itu malaikat yang Gabriel. berbelok itu kok nggak tahu rupanya di Bible ada. Nah, itu benar bahwa malaikat itu sepertiganya berbelok, makanya disebut iblis. Nah, Itu kok bisa? malaikat yang berbelok. Kok bisa malaikat berbelok? Malaikat itu apa di dalam kalian Bible? Itu diluruskan dalam Quran. Malaikat itu penciptaan dari cahaya. Dia sangat patuh, sangat amanah. Ya, itu Beda bagi memang saya kalau itu pemahaman itu. Jadi jangan kau campurkan pemahaman yang ada dalam Al-Quran dengan yang dalam Bible. Kalau kau mau membahas, Bible mau gunakan kayak ilmu Bible mau buktikan itu benar, sesuai. Kalau kau mau campurkan dengan Al-Quran, kau gunakan kayak ilmu Al-Quran. ya, tapi ini berbicara tentang pernyataan tentang sosok Yesus dan Isa itu. Ketika disamakan persepsinya, ya, sawain baina kalimat-kalimat itu disebutkan dalam Al-Quran. Kami untuk menyamakan itu, untuk menyamakan persepsi tentang malaikat. Dengan apa? Menjelaskan tentang apa malaikat itu. Nah, itu saya Ini tuh salah bingung dituliskan di persoalannya. kitab sebelumnya yang katanya itu firman Tuhan, tapi ternyata itu karangan orang, terbukti memang tertulis di situ. Hanya cerita-cerita yang diambil yang dikutip dari Tapi berita-berita. persoalannya Jibril itu ya tidak pernah dikonfirmasi oleh Allah, itu masalahnya. Siapa bilang tidak pernah di Al-Quran disebutkan kok? Apa pula kamu? Kapan dia dikonfirmasi? Ya, di Al-Quran ada. Baca kalau mau. Di mana? Jangan bilang nggak ada kalau nggak pernah baca. Nggak ada memang. Saya udah sering Nggak nanya pernah kemana-mana, baca nggak? ada. Pernah baca Quran nggak? Oh, udah berpuluh-puluh kali. Pernah baca Quran? Pernah. Kalau kau pernah baca Al-Quran, ya, kau akan tahu malaikat itu artinya apa. Ini bukan soal artinya. Ada nggak pengakuan sang pencipta? Itu intinya. Ya, kau berarti nggak pernah baca Quran, nggak tahu Dan kau nggak berarti. ada. Sekarang gini saya Nabi, nanya. Apa Rasul semua itu dalam perkataan? Quran artinya apa? Nabi dalam Quran itu artinya apa? Ini bukan soal Semua itu arti. ada pemanaannya, dijelaskan Quran itu ada. ucapan Jibril masalahnya. Bukan ucapan Siapa dari bilang? pencipta. Ya memang Siapa ucapan bilang? Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Siapa bilang? Saya yang bilang. Kalimat pertamanya ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Bacalah kata-kata siapa? Jibril kan? dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya cuman dengan Ini nama. menyatakan Dengan nama bahwasanya bukan itu dengan berarti nama itu dari Tuhanmu. Dengan nama itu bukan orangnya. Bagaimana kalau Jibril mencatut? Dari mana bisa dikatakan mencatut kalau dia tidak menambahi kata-katanya ketika menyampaikan tentang Iqra? Dia tidak menambahi kata-kata. Woi, ulangi, Mana enggak Anda gitu. tidak tahu itu tidak Enggak menambahi? gitu. Dia karena apa? Yang dikatakan kalimat Iqra itu memang bagian daripada Al-Quran yang diturunkan. Iqra. Dia tidak tambahi dengan ulangi apa yang kuucapkan. Enggak begitu dia. Dia Ya, itu tetap kan cuma mengatakan ngaku-ngakunya Iqra. aja. Siapa Ngaku-ngakunya bilang aja. ngaku-ngakunya? Begitulah yang terjadi. Kalimat yang di dalam Al-Quran diturunkan itu Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dia Ya disuruh kalau itu mengulangi. keyakinan ya terserah ya. Tapi kalau kita Nggak ada melihat ditambahkan. Jadi memang tidak jadi ada wahyu pertama yang konfirmasi. diterima Nabi Muhammad itu menjelaskan justru malaikat itu jujur, tidak menambahi, tidak mengurangi apa yang disampaikan. Nah kalau jujur kenapa beda dengan Gabriel? Itu saya bilang. Gabriel kalian yang memang bukan utusan Tuhan itu mungkin. Karena memang dikatakan dalam Al-Quran, kitab kalian, kitab-kitab itu sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil para ahli kitab. Bukan kami yang Justru berkata, firman Gabriel Tuhan yang juga, berkata begitu. Gabriel itu ada di kitab Daniel yang mengatakan bahwa Mesias itu akan mati. Itu di kitab Daniel. Berarti itu di 700 tahun sebelumnya. Masa bisa dirubah-rubah? Mesias yang mana yang mati maksudnya di situ? Ya Mesias cuma satu itu yang ada di nubuatan Oh, kok itu. satu Mesias? Memangnya Musa bukan Mesias Mesias? Raja, Mesias the Prince. Memang pernah Yesus jadi raja, the prince? Nggak pernah kok.
Ya itu Nggak kan cocok nubuatan. tuh, nubuatanmu nggak cocok. Nubuatan. Yesus tuh nggak pernah jadi raja. Makanya kau ngarang. Aduh, sekarang gini, saya tanya Kau logika bilang ya. Mungkin nubuatan buat nggak Yesus, Tuhan, padahal bukan untuk Yesus itu. Bejo, saya mau nanya ya, mungkin nggak Tuhan mengubah-ngubah kitabnya sendiri? Yang dikatakan dalam Quran, para ahli kitab yang mengubah-ubah kitab Ya, pengajaran para apakah nabi. apakah Tuhan tidak berdaya sehingga kalah sama ahli kitab? Tuhan berkata, Allah berkata bahwasannya Dia yang menurunkan dan yang menjaganya itu terhadap Al-Quran, tapi tidak terhadap kitab yang lain. Kenapa Allah Tidak tidak ada bisa jaminan. menjaga kitabnya sendiri? Yang ada di dalam Biblemu tentang kitab termeterai, bahwasannya ada orang yang bisa Sekali membaca Allah berkata tidak menjaga. mampu membacanya, orang yang tidak bisa membaca dia akan berkata aku tidak bisa membacanya. Itu Bejo, yang ada di masuk Bible. akal nggak sekarang? Kalau pencipta tidak menjaga, maka dia juga tidak menjaga selamanya. Kalau dia menjaga, dia akan menjaga selamanya. Dia mana mungkin pilih-pilih. Pernyataannya dia menjaga terhadap Al-Quran. Al-Quran itu Ya, apa itu cuma rupanya? ngaku-ngaku sepihak. Di dalam isinya Al-Quran termasuk pengajaran para nabi. Jadi pengajaran para nabi yang ada dalam Al-Quran yang tidak diubah itu firman Tuhan semua. Tapi yang dalam Biblemu dikatakan bahwasannya ada kitab-kitab yang sudah diubah-ubah oleh Ya, tangan-tangan itu cuma jahil. keyakinan. Bejo, Bukan itu cuma keyakinan, terbukti dalam Biblemu juga tertulis adanya pena-pena palsu, guru-guru palsu itu Enggak, ada di itu Biblemu. artinya Targum, Talmud. Biblemu juga ada menuliskan itu masalahnya. Kok nggak Iya. percaya Biblemu? Mana mungkin Berarti, sekarang Bible kenapa mengatakan kau bahwa Kristen ini kalau nggak kitab percaya si Biblemu? dirubah-rubah? Mana mungkin kitab Biblemu Bible ditulis mengatakan begitu. dirinya dirubah-rubah? Nggak masuk Bible akal. yang menuliskan begitu ada pena-pena Ya, palsu, itu guru-guru maksudnya palsu. Targum Yesus maksudnya. pun berkata ada para penyesat. Bible mau berkata, Yesus berkata, kau mengingkari, kau menganggap Yesus berbohong terus dari tadi. Macam mana kau Kusnadi? Nggak pintar-pintar. Dari dulu sampai sekarang kerja kau ngarang aja, asumsi aja yang kau sampaikan di sini. Nggak bisa kau buktikan perkataanmu. Ya Roni, Muslim Kristen Roni, Islam Kristen Roni, woi Roni, AR siapa namanya? Novlarias, AR Novlarias, mic-mu terbuka, suaramu bising, noise. Bicara, AR Novlarias. Moderatornya nggak ada moderator nih. Mana moderator? Moderator nggak ada yang bisa bantuin turunkan ini yang nggak bicara. Naikkan aja yang mau diskusi. Moderator mana moderator? Nggak ada moderatornya. Bunda Rama moderator, monitor nggak? Bunda Rama moderator, nyimak nggak Bunda Rama? Yang di bawah moderator dibantu roomnya supaya ada diskusi, jangan dibiarkan kosong. Moderator di bawah pantau roomnya, jangan biarkan roomnya kosong. Dibantu roomnya. Habis 9.10. Habis 9.10. Jangan cuma noise habis 9.10. Nanti Halo bro, diturunkan. selamat siang. Ya, selamat siang bro. Ya Kristen, udah bro. makan bro. Udah, Kristen kan? Pasti bro. Kok masih Kristen bro? Ya memang Kristen sih bro. Karena kan tuannya Kristen katanya takut mati bro, betul tuh? Kenapa? Katanya tuannya Kristen takut mati, kok masih Kristen kau? Lagi mati. Yang ku dengar sih Nabi Muhammad masih di kuburan bro. Bukan, Tuhannya Kristen tuh baca tuh temanya, Tuhan Oten gentar takut mati, betulnya? Kau masih Enggak. Kristen kau? Hidup bro. Tuhannya Kristen siapa bro? Kalau Tuhannya saya Tuhan Yesus bro. Bukannya Yesus berdoa ketika di Getsemani dengan berkeringat seperti darah, ketakutan.
Situ punya Tuhan nggak, bro? Bukankah itu benar? Tuhannya itu sampai ketakutan bertemu dengan malaikat. Di Bible tertulis. Tuhan saya Tuhan Yesus, bro. Kau punya Tuhan nggak, bro? Islam itu Allah dan semua manusia yang mendapat pengajaran dari para nabi menyatakan Tuhan yang sama pencipta, bukan manusia, bukan makhluk ciptaan. Kenapa kau masih Kristen? Jadi pertanyaan netizen kayak gini, bro. Kristen punya Tuhan, Islam punya Tuhan. Jadi kok yang ribut Masalah ketuhanan yang itu saya cuma tanyakan Islam, sesuai bro. tema, kenapa kau masih Kristen? Kalau Tuhannya Kristen, gentar, takut mati. Itu Iya, pertanyaannya. soalnya ketuhanannya Islam yang paling ribut, bro. Apanya yang ribut? Kau yang bising kali dari tadi Dari ku dengar. subuh seharian bahasnya ketuhanan terus. Jadi Tuhanmu manusia yang takut mati, gitu ya? Gitu. Tuhanmu manusia yang takut mati, yang berdoa di Bukit Getsemani sampai hampir seperti darah mengucur. Bising aja kau. Ya, noise to the king, cocok diturunkan. Ada lagi nggak di bawah yang Kristen? Bisa dicek itu dari followernya The King. Cek dari followernya itu yang Kristen ketahuan tuh. Hendra Herdan. Hendra Herdan. Hendra Herdan. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Muslim Kristen. Alhamdulillah saya Kristen, Pak. Kalau Kristen kok alhamdulillah kau bersyukurnya kepada Allah. Enggak, Jadi kok Syukur bersyukur sama kepada Tuhan Allah Yesus. kau? Kalau Kristen kenapa bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah itu bersyukur kepada Allah artinya. enggak ada Allahnya. Saya kan bersyukur sama Yesus. Oh, ya, artinya jangan pakai alhamdulillah kalau gitu. Nah, itu kan bahasa Arab aja, enggak apa-apa, Bang. Bukan bahasa Arab maknanya dia bersyukur kepada Allah. Tuhanmu kan Yesus. Beda dia. Kalau Kristen nanti dianggap orang Tuhannya Kristen Allah. Kami pun nggak rela kalau kau bilang Tuhan Kristen Allah karena Tuhan kalian mati. Takut mati. Aku mau diskusi sama Muslim yang ada ilmunya. Aku malas diskusi. Kau nggak ada ilmunya. Kau nyampaikan alhamdulillah kau nggak ngerti artinya, kau tuh nggak ada ilmunya. Berbicaralah sesuai dengan Segala maknanya puji supaya kau dianggap segala berilmu. syukur puji, segala puji syukur bagi Tuhan Yesus. Sudah. Nah, gitu lebih bagus. Ya, jangan pakai alhamdulillah kalau masih Kristen. Tapi abang ini punya ilmu nggak kalau diskusi? Kau nggak nyimak tadi bagaimana aku menyampaikan isi Bible-mu? Enggak. Kan aku Salah. Bible-mu pun aku tahu. Kau tahu nggak isi Bible-mu? Tahu tentu. Kamu tahu nggak isi Al-Quran nanti kalau aku tanya? Ya tahu. Masalahnya temanya ini Tuhan Kristen gentar takut mati. Tahu kau di mana itu tertulis? Oke, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Betul di tuh mana berarti. dia takut? Sampai Dia nggak takut. berkeringat seperti darah dan dia menginginkan itu berlalu. Cawan itu maksudnya apa di situ? Dia berdoa begini, jika sekiranya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Di situ penyerahan total kepada sang Bapa itu menggambarkan hubungan pribadi ya anak dengan bapaknya yang ada di sorga. Makanya kami percaya Tritunggal. Jadi maksudmu Tuhan itu punya anak? Ada kakeknya berarti? Tuhan itu? Gelar anak Ada Allah maknya. itu hanya gelar. Anak Allah itu hanya gelar dia. Makanya Yesus berkata, Hanya aku gelar datang yang ngasih gelar Tuhan, siapa yang berani-berani ngasih gelar sama Tuhan? malaikat. Yang Malaikat aja mendapat gelar malaikat dari Tuhan. Kok bisa pula dia menggelari Tuhan? malaikat pesuruh Tuhan, pesuruh Elohim menyampaikan kepada Kok Maryam. berani-beraninya malaikat aja itu pesuruhnya seorang anak Tuhan. Kok laki-laki. berani ngasih gelar sama Tuhan? Nggak Sebentar. masuk logika itu, Wendra. Oke. Kau tanya tentang keilmuan, kau nggak ada ilmunya, bicara sembarangan kau nih, nggak tahu kayak ada ilmunya. Kau asal. diam. Aku bawa Alkitab. Nanti kutanya kau bawa Al-Quran ya. Iya. Apa yang Apa isi katakan Alkitabmu dia, menyatakan bahwasannya Tuhan itu bisa jadi manusia? Yang ada itu di Bilangan 23:19. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Anda mau bicara perjanjian baru atau perjanjian lama? Mau perjanjian baru, perjanjian lama, itu dalam Bible. Seharusnya dia berkelanjutan, bukan bertentangan.
Memang nggak Kalau ada bertentangan. ilmumu kau bisa membawakannya nggak bertentangan harusnya. Memang nggak bertentangan. Yang kita bahas itu kan Yesus, kemanusiaannya kan. Buktinya kau menuhankan anak Maria yang anak manusia dan dia adalah Oke, manusia. Di Bilangan oke, 23:19 sudah diajarkan bahwasannya Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Berarti bertentangan. Macam oke, mana logika sebentar. kau? Sebentar, aku jelaskan. Di Ulangan dikatakan, Elohim itu bukan manusia, bukan anak manusia. Saya jelaskan yang betul. Tuhan itu bukan manusia, bukan juga anak manusia. Betul itu. Memang Tuhan bukan manusia. Tetapi kalau Ya, Tuhan jadi manusia, apa salahnya? salah. Karena dia memang bukan manusia. Berarti Anda Kalau membatasi Tuhan kuasa Tuhan. berkata dia bisa menjadi manusia, Tuhan itu berarti bukan Tuhan. Masa Tuhan salah? Berarti Anda Tuhan membatasi ya Tuhan, kemanusiaan. Anda manusia ya membatasi manusia. Gimana sih kau? Loh, dengar. Tuhan Ayat ini itu berbunyi maha begini. pencipta, bukan yang diciptakan manusia. Dengar, Itu dengar makhluk ciptaan. dulu. Bejo, kau dengar. Hah. Tuhan itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Kamu cermati ya kalimat. Tuhan itu bukan manusia. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia, siapa yang bisa larang dia? Dia yang maha kuasa. Itu firman Tuhan, jangan kau rubah dengan asumsi di kepalamu Kalau dia yang menjadi nggak ada manusia, artinya. kamu siapa mau melarang Kalau orang kau bilang kalau, kau membatasi Tuhan dengan kata kalau. Kalau Iya, ini kalau adalah justru kamu yang pembatasan. membatasi Tuhan. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa jadi manusia, kamu Nah, membatasi ini yang Tuhan. kalian nggak sadar. Bagaimana kalian membatasi Tuhan dengan mengandai-andaikannya dengan pikiran kalian. Padahal Tuhan itu tidak bisa kau pikirkan harusnya. Kamu percaya Tuhan Kalau Maha kau Kuasa? paham. Sebentar, kamu Kalau percaya dia Tuhan maha Maha kuasa, maka dia tidak perlu jadi manusia. Dengan kuasanya dia bisa Kenapa Anda membuat yang melarang manusia Tuhan itu tidak perlu paham. jadi manusia? Anda siapa? Apakah Kau Anda lebih tinggi daripada buat Tuhan? apa? Buat apa Tuhan jadi manusia? Loh, buat apa itu terserah dia. Kalau terserah dia, ngapain dia jadi manusia? Kalau sebelumnya dia bisa mengajarkan membuktikan bahwa manusia, bisa menghukum Anda manusia, bisa seakan-akan- menolong manusia tanpa dia ada seakan-akan- menjadi manusia. Dengar, Pak. Bang, Anda itu seakan-akan lebih daripada Tuhan. Anda Bang Bejo. melarang Tuhan menjadi manusia. Bang Ya, Bejo, Bang Uto. ini kata dia kan kita nggak boleh ngelarang-larang Tuhan kan gitu ya. Iya, Itu dia maha kuasa bla 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 gitu kan. Siapa kamu mau melarang Oke. Tuhan mau jadi apa? Dia itu urusan dia. Iya. Bisa nggak Tuhan jadi iblis? Ya tentu nggak bisa karena bertentangan. Hah? Kok Anda membatasi Tuhan sih? kok kau batasi? Oke. Bisa. Lanjut Bang Deli. Sebentar. Coba Bejo. Oh, berarti Allah bisa jadi iblis. Enggak, justru karena Allah itu punya sifat yang tidak Allah mungkin. kan nggak maha kuasa. Dari dulu sampai sekarang Allah nggak ada buktinya Allah itu ada, dalam nggak ada. Islam diajarkan Allah itu punya sifat wajib dan sifat yang tidak mungkin, mustahil. Dari dulu sampai sekarang, bro, Allah itu nggak ada, nggak nyata. Enggak. Yang menyatakan tentang itu Allah sendiri. Nggak bukan ada. Itu Tuhan bisa jadi iblis nggak? Tuhan bisa jadi iblis nggak? Masalahnya kau membuat Tuhanmu bisa jadi iblis. Bisa nggak tuh jadi iblis? Kita berbicara tentang tentu nggak bisa, tetapi dia nggak mau. Bukan Loh. apa kalau dia jadi Kok iblis, kamu bukan. membatasi Kau sih tahu pakai bilang dia nggak mau? Batasi. Bukan. Kok bisa bukan tahu saya dia nggak membatasi. mau? Manfaatnya apa kalau dia jadi iblis? Lo tadi kata kamu ketika Tuhan jadi manusia, apa masalah tujuannya? Ditanya Bang Jolo, Mama Bang Bejo, tujuannya apa? Loh, terserah Tuhan. Loh, kalau saya bilang, terserah Tuhan gimana? Hah? Manfaatnya Terserah apa? Tuhan. kalau dia jadi iblis? Terserah Tuhan. Seperti Bukan, jawaban terserah kamu. dia. Terserah dia kalau Allah mau bisa jadi iblis, silakan. Bukan Tuhan kamu, kan Tuhan kamu dalam Lukas 1 nomor 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manfaatnya, Lihat kalau dia Lukas menjadi 1 37. Lukas 1 nomor Dia bisa, 37. saya kasih bro, kasih tau kau. Dia bisa menjadi apa saja, tetapi Berarti kalau bisa dia jadi- berarti dia apa bisa manfaatnya? jadi iblis. Berarti dia bisa jadi bukan Tuhan. Apa manfaatnya? Tentu ada manfaatnya. Kalau dia jadi iblis untuk apa? Loh, kalau manfaatnya? kamu jadi batas-batasin Tuhan, bilang bisa dong. Tidak membatasi Tuhan. Bilang Tapi bisa dong. Ketika Tuhan menjadi iblis, manfaatnya apa? Lah terserah Tuhan. Tadi kamu bilang lah terserah Tuhan. Terserah Tuhan, itu Tuhan kamu. Loh, Ya, kok itu manusia kamu namanya loh. apa? Nggak jelas. Mana Anda ini? Aduh, kasihan otakmu itu. Loh, Begini loh, bro. kasihan Kenapa? otakmu itu. Kenapa? Karena Lukas 1 nomor 37 tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti Tuhan itu bisa jadi kucing, bisa jadi bisa jadi iblis, bisa jadi apapun. Jangan dibatasi kalau kata si Hendra ini. Tuhan Maha Kuasa nggak? Gitu loh. Jadi kalau Tuhan Maha Kuasa. dia mau jadi apapun jangan dibatasi Bang Bejo. Jadi nggak boleh Iya, Tuhan Maha gitu. Kuasa nggak? Saya tanya sekarang, Tuhanmu bisa di iblis nggak? Enggak, Tuhan Maha Kuasa nggak? Ditanya bisa atau enggak?
Aku tanya, Tuhan maha kuasa enggak? Loh kok ditanya balik nanya sih? Ya kalau Tuhan saya maha kuasa, Tuhanmu nggak maha kuasa. Iya, enggak bisa di iblis atau enggak? Aku tanya sama kamu, jawab aja. Dia maha kuasa atau Mentok, tidak? bilang nggak bisa jawab gitu. Bukan nggak bisa jawab, otakmu itu yang tumpul. Kok otak yang tumpul? Tadi kata nggak boleh membatasi Tuhan. Terserah Tuhan mau jadi manusia kayak mau jadi apa? Ditanya sama Bang Bejo, alasannya untuk jadi Tuhan apa? Manfaatnya apa? Kan gitu. Loh, terserah Tuhan. Dia mau Oke. jadi manusia terserah Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, Tuhanmu bisa jadi iblis nggak? Untuk apa? Manfaatnya apa? Kamu Ya terserah Tuhan, apapun itu bisa atau tidak. Kita nggak ngomong manfaatnya, bisa atau tidak. Tujuannya apa ketika dia menjadi iblis? Kita nggak ngomong tujuannya, tapi bisa atau tidak. Harus ada tujuannya. Loh, nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti. Nggak mesti. Jadi manusia tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa jadi manusia makanya? Makanya kau jelaskan tujuannya untuk apa jadi manusia kalau gitu. Kalau ada Nah, tujuan. itu Apa? bagus pertanyaan. Kalau kau bilang harus ada tujuannya, apa tujuannya coba? Oke. Karena Kenapa mentok di dia tadi, nggak bisa jadi iblis Tuhannya. Nggak maha kuasa, mentok dia Bang Bejo. itu firman itu yang adalah Tuhan itu menjadi manusia karena ada sesuatu yang harus dikerjakan, yaitu karya keselamatan. Kalau untuk karya keselamatan, Musa bisa menyelamatkan kaumnya dari Mesir tanpa Tuhan jadi manusia. Itu Ya, hanya Tuhan bisa menyelamatkan bangsa umatnya Israel. Nuh di dalam bahtera tanpa dia menjadi manusia. Tetapi Yesus ya membebaskan Allah dari perbudakan dosa. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Itu manfaatnya. Gimana buktinya Yesus itu membebaskan manusia jadi dosa kalau dia mati dan hidup lagi? Bagaimana? Dari mana buktinya? Oke. Kematiannya lah mengalahkan kutuk itu. Sekarang kita nggak Kutuk yang mana? Kutukan yang mana? dari manusia pertama Adam dan Hawa. Siapa yang bisa buktikan kalau Adam itu dikutuk Tuhan? Oke. Ketika dia melanggar Salah perintah apa Tuhan. dia? Salah apa Ketika dia? ketika dia melanggar perintah Tuhan. Gini Dari Bang situ Bejo, lah. aku izin tambahkan dikit Bang Bejo. Jadi gini, ketika Tuhan jadi manusia, pada saat itu juga maka gugur dan musnah sifat Tuhan yang maha adil. Enggak, Kenapa? bro. Sebentar, Tidak. tunggu dulu dong. Biar saya jelaskan dulu. Kenapa? Pada saat itu dia gugur, salah satu sifat yang maha adil karena apa? Bayangkan, Tuhan juga menciptakan orang yang buta. Jadi suatu saat nanti Tuhan akan dituntut. Wahai Tuhan, wajar jika dia beriman kepadamu, engkau berikan dia penglihatan. Sedangkan aku engkau lahirkan dalam keadaan buta. Bagaimana aku bisa beriman sedangkan dia melihat aku tidak? Terus yang kedua, wahai Tuhan, kenapa engkau tidak adil? Kamu menampakkan dirimu kepada orang yang bisa melihat, sedangkan saya engkau lahirkan dalam keadaan buta. Di mana letak keadilanmu Tuhan? Udah. Silakan. Oke. Silakan Bang Bejo. Saya Bang Bejo atau saya dulu yang bicara ini? Ya kamu, Ya, Indra. lanjut, kamu silakan. Oke. Jadi begini, bro. Arti ketika dia menjadi manusia kan ada tujuannya. Bukan hanya sekedar menjadi manusia, tetapi ada tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dosa itu dimulai dari kejatuhan manusia di Taman Eden. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Dan memang sudah dinubuatkan bahwa dari keturunan perempuan inilah akan lahir seorang Mesias yang akan meremukkan kepala si ular itu iblis. Dan kurban yang pertama yang disembelih di Taman Eden itu binatang. Ketika mereka tahu bahwa- Sebentar Hendra. Kepanjangan kau bawa banyak hal tapi nggak membuktikan. Gini, kau bilang bahwasannya upah dosa adalah maut. Kalau ada Betul. berdosa makan buah itu, maka dia akan mati. Lalu kau keturunan siapa? Kalau dia mati, kan dia udah Makanya, berdosa. Upah dosa adalah Begini, maut, bro. harusnya dia mati. Begini. Dan ditulis Begini. dan dikatakan di Biblemu bahwasannya ketika kau memakan buah itu pada hari itu juga kau akan mati. Kau lalu keturunan Ya. siapa kalau ada mati? Memang waktu itu Adam langsung mati, tetapi manusia akan Kok menangis bisa kematian. Tuhannya pelin-pelan, katanya mati. Kok Bukan mati? bukan pelin-pelan. Dia masih beri kesempatan. Makanya Gini. aku bilang kau nggak bisa buktikan ada berdosa karena Tuhan nggak membuat dia mati. Hendra, gini. Ketika Upah dia dari melanggar dosa, perintah Tuhan, dia tidak berdosa. gini Hendra, upah dari dosa adalah maut. Tetap aja orang percaya Kristus, tetap aja dia mati-mati juga kok. Ya, Itu yang oke, pertama. jadi begini. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, di mana tadi letak sifat keadilan Tuhan.
ketika dia jadi manusia, sementara Tuhan ciptakan orang itu dalam keadaan buta. Di mana letak sifat keadilan Tuhan? Enak orang yang bisa melihat. Dia bisa ngelihat Tuhan. Dia bisa ngelihat rupanya, hidungnya, matanya, rambutnya. Wajar jika dia beriman. Bagaimana dengan orang buta? Satu. Bentar. Yang kedua, bentar dong, tunggu. Nanti kamu bisa jelaskan di waktumu. Yang kedua, kenapa Tuhan tuh hanya gini? Kenapa Tuhan itu terkurung dalam satu koordinat tertentu gitu loh? Kenapa dia hanya untuk turun di Israel? Mana letak keadilannya untuk bangsa Afrika, bangsa Eropa? Kenapa nggak dia harus turun memilih di daerah tersebut dan dia dikurung oleh satu titik koordinat? Oke, pertama bro, dia harus memilih satu bangsa, ya satu bangsa. Bagaimana? Nggak mungkin lah dia memilih satu bangsa untuk melahirkan Mesias. Dia harus memilih satu bangsa dan dipilihlah bangsa Israel menjadi bahan apa namanya untuk melahirkan Israel, untuk melahirkan Mesias. Dan begini, kalau arti dari penyaliban Yesus begini bro, ya ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan melakukan segala perintah-perintahnya, saya tidak akan mengalami yang namanya kematian kedua. Kematian kedua itu ya disiksa di dalam api neraka. Ya, kematian pertama kita di ini mana penjelasan tentang ada kematian kedua? Karena dikatakan di Bible itu makna dari manusia penyaliban itu Yesus. hanya mati satu kali. Iya. Mana? Terus Kau dapat? terus Bible Anda akan berkata manusia hanya hidup satu kali dan mati satu kali. ya, nanti Anda akan mengalami kematian kedua di api neraka di Nah, itu di kekekalan. Bible penjelasannya. Itu kematian yang doktrin kedua. gereja itu yang nipu kau, nggak ada. Di dalam Bible dikatakan, Ada yang Bible kita- kau baca makanya. Manusia Ada itu yang- hanya hidup satu kali, mempunyai roh paling lama 120 tahun dan akan mati satu kali. Oke, Baca setelah itu Bible-mu. sebentar. Setelah itu kita akan menghadapi tahta Izin sedikit Bang Bejo. Bang Bejo Betul. izin. Ya. Aku cuma mau ngasih tahu mau istirahat Bang Faruk, mungkin yang lain menggantikan. Oh ya. Ini bicara tentang kematian nih. Bang Bejo, saudara-saudara kita Kristen ini, mereka tuh wajar sih tetap bertahan di Kristen. Di Kristen itu nanti mereka setelah mereka mati, mereka itu akan dikawinin sama Tuhannya. Jadi mereka nggak mungkin mau menikah dengan bidadari, karena mereka akan menikah dengan Tuhan. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Berifa Anda lagi, Aduh Bang Bejo, tolong Bang Bejo, aku nggak mau ngomong sama orang Kristen, aku maunya ngomong sama Bang Bejo. Bang Hendra kalau mau ngomong sama aku lewat Bang Bejo ya, biar aku ngomong sama Bang Bejo dulu, nanti disampaikan ilmu sama Berifa. Bang Aku Hendra. sudah melihat Bang Hendra ngomong sama Bang Bejo. debat-debat Aduh Bang kalian. Bejo, Anda Bang tidak Bejo ilmu. tolong, Bang Bejo tolong, Bang Bejo tolong. Aku mau Berifa, turun, Bang Bejo dengar. tolong. Anda Aku tidak nggak- ilmu. aduh Bang Bejo, Hendra, tolong bukan Bang Bejo. Kau Aduh, nggak bisa aku menampilkan ngomong sama ilmu, Bang kau nggak usah Bejo. ngomong dulu. Aku mau turun. Iya, aku Ya, mau ya. turun dulu ya. Jadi gitu Bang Bejo ya. Aku di sini Bang Bejo bukan yang orang pertama ceramah. adalah ingat ya. Mendingan aku Aduh Bang turun. Bejo, Bang Bejo, aku Bang Dengar Bejo aja aku mau dulu ngomong sama Hendra, Bang nanti Bejo. diskusi lanjut. Kalau kau takut diskusi turun Aku lah mau kau. ngomong sama Bang Bejo. Aku nggak ada takut sama orang Islam Iya, aku mau Ya udah ngomong diam sama dulu Kalau Hendra, takut, Hendra Aku diam ngomong dulu. sama Kalau Bang nggak takut, Bejo diam ya dulu. Allah. Ini aku mau Kasih turun lah. loh. Sabar Bang. Bang tolong sampaikan sama Bang Hendra ya Bang Bejo. Bilang gini sama Bang Hendra itu, udahlah jadi Kristen aja loh. Kalau di surga kami cuma nikahin bidadari sama istri-istri kami. Ngapain nikahin bidadari? Mending sama Tuhan kawin. Bang Bejo titip sama mereka, kalau nanti kawin sama Tuhan jangan lupa cari tempat duduk, soalnya antrinya panjang ya. Miliaran orang mau dikawinin sama Tuhan Bang Bejo. Aku turun dulu ya, adek dulu, bunda turun dulu ya, bunda rohani turun dulu, anak-anak bunda semoga sehat selalu semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi baiklah kalau wabarakatuh. begitu. Naik lagi, Assalamualaikum Kontra. Bunda Mila. Assalamualaikum Bunda Mila. Jadi jangan saya Naik, digedein Kontra. ini. Turun dia. Ya apa lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mana otennya tadi? Kabur. Ntar dia malu dia kayaknya. Naik lagi Indra, naik lagi. Daripada Ini yang turun, kemarin malu. itu yang sok tahu itu ya, yang suka marah-marah, menghina orang itu ya. Wah, Kurang banyak tahu kayak saya. gitu sih. Iya, Yang udah aku kayak nggak gitu takut kan. orang Islam, tapi kabur, gitu kan? Iya. Tuhan aja takut gentar, kok. Makanya judulnya Tuhan Oten gentar, takut mati apalagi Itu orang dia. Bunda Rahma tidur ya? Enggak kali ya. Kurang paham saya juga. Bun, monitor nggak Bun? Kalau nggak ada Oten sepi juga sih.
Jadi tadi itu cuma ditanyakan tentang ketuhanannya, dia bawa kepada dosa lah, penyalipan. Kita cuma mau buktikan benar nggak sih Tuhannya itu. Nah itu dulu. Masalah mau dia nebus dosa itu nanti bahasnya. Iya benar. Kan dulu. Iya, selamat siang supir gacor. Kok aneh-aneh ya? Supir gacor. Bir. Ya bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam pisan? Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton tadi seru aja liatnya waktu yang rusuh. Sehat abangku? Ya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini orang mana semua bang? Orang campur, ada dari Jakarta, ada dari Makassar, ada dari Amerika, Kenapa sensus ya bang? Medan. Aku turun aja bang, mau nonton aja. Siap. Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian, Bang Ahi, kajian. Kita nunggu hotelnya, Bunda. Kalau belum akhir bulan, belum kajian, Bunda. Bukan gajian. Oh, salah ya. Emang kuping suka sensitif aja ini. Sensitif ya. Iya. Suka salah aja nih kuping. Baru minggu pertama ini, Bu. Ya. Sensitif jadinya. Duh, udah malam begini saya lapar ya, gimana coba? Nah, itu buktinya dari Amerika tuh, malam di sana. Sini siang. Iya, malam. Jam 11 malam lapar. Kalau ada empek-empek enak ya. Naik lagi. Hah? Hendra tadi takut dia naik Bunda Rahma, Bunda Mila nih kayaknya. Kayaknya kemarin debat sama di room siapa tuh kemarin. Ada pokoknya ada yang agak aneh sedikit, yang ngeyel gitu loh. Coba Romi naik Romi, minta naik aja Romi. Bertanya itu kalau orang cerdas. Waalaikumsalam. Kira sudah tidur Bunda Mila ya? Saya pulang lapar bun, makan dulu nih, makan salad nih bun. Oke, selamat menikmati. Sambil ngobrol aja. Makannya kayak orang Sunda. Kenapa ndak ada oten naik? Ayo naik teman-teman, ke Resteng. Udah tadi. Cuma dia kabur. Tarik si Romi itu apa Bunda Rahma? Kamu moderator kan? Tarik si di bawah ada beberapa yang tapping si Romi. Siapa lagi? Minta naik Romi. Siapa? Permintaan teman-teman. Coba Kristen. Kristen yang masih percaya Yesus Tuhan tapi nggak tahu betul nggak dia Tuhan, nanya aja sama kami. Kalian nggak paham Aku baca sibuk Bible, ini hari ya. pelajari. Sibuk ya bun. Tapi masih iya ini apa gorong-gorong mau di ini gorong-gorong. Mau buat bak itu kan, tinggal nunggu tuh ini datang. Jadi kita bersih-bersihkan tuh di samping. Tapi masih stay di ini, masih nyimak-nyimak lah. Ayo naik Kristen. Emang harus dimandorin bun? Dilihat kan, ditunjukin lokasi di mana. Bunda Rahma yang tahu lah itu ya. Husband kerja ya, husband. Iya lagi di lapangan. Ah ini ada permintaan. Aku itu selama kenal Bunda Mila bisa bahasa Inggris loh. Andai kan sering ngobrol dengan Ahimoto, tahu aku bahasa Ibrani. Coba Ahimoto itu nggak ngomong Ibrani kan? Jago dia. Bahasa Arab Iya, jago Ahimoto. Ahimoto Arab. jarang naik komal, dia sibuk.
Enggak, ngobrolnya itu cuma ini kan, enggak pakai bahasa itu kan, bahasa Indonesia. Enggak. Ya enggak lah bahasa Indonesia Bunda. Bahasa Sunda ngobrol dia. Bahasa Sunda. Ahi Moto itu kalau ngobrol sama saya dia sambung-sambung bahasa Inggris, kemudian dia kasih tahu ini artinya. Ahi Moto kalau kita ngobrol sekali-sekali bahasa Aramaik ya, Bunda Milayan. Jatah ngobrolnya Bunda Rama tuh udah dihabisin sama dia tuh di Zoom dulu. Emang kenapa? Kalau kita mertua, jadi kita bahas rumah tangga dulu sama Bunda Rama. Ingat gak Bunda? Zaman Zoom dulu tapi malam-malam. Oh kalian begitu iya. Iya. Zaman dulu jadi Bercanda. iya. Wapi. Dulu tuh zaman dulu. Iya, Bunda. Asal jangan poligami aja. Kita lawannya berdua nih. Mama Saya lebih suka poli pantai. Tapi kalau jodoh gimana dong? Bohong. Kalau yang kedua bukan jodoh itu namanya. Takdir itu ada dua, ada memang campur tangan manusia dan memang ada takdir Allah. Apakah jodoh itu takdir Allah? Nah, Coba itu dikaji. Coba dikaji itu. Takdir Saya yang dibiarkan. Itu ada gini tuh Bunda Mila. Kalau ilmunya nggak dipahami, dicontohkan kepada kita dalam amal kejadiannya atau kepada anak keturunan kita nanti gitu. Kalau memang Bunda Mila nggak sepakat, paling tidak jangan ditolak ilmunya gitu aja. Oh enggak. Jangan dikatakan tidak mungkin. Enggak. Bukan enggak mungkin. Salah itu enggak mungkin. Nah, jangan katakan tidak mungkin karena itu di dalam sunnahnya ada. Jadi kita berdua dan beberapa orang, kita tidak mereject, artinya tidak menolak, karena memang ada ayatnya kan, tapi kesimpulan tidak dianjurkan. Nah dari situ jadi kesimpulannya tuh satu saja cukup. Nggak boleh menolak, karena Islam itu kan solusi ya. Islam itu solusi. Saya rasa begini Bun, laki-laki tuh jangan dulu ada niat, ya kan? Kalau satu ya setialah sama yang satu, ya kan? Kecuali, Kita sapa Batu Rock, Kristen Muslim. emang ada yang naik? Itu ada Batu. Oh iya. Bang Bejo lanjut, Bang Bejo aku ini lanjut. Iya, Baturok. Dari mana Baturok? Omongan kita kan ringan aja. Baturok Muslim Kristen nih Baturok. Aku juga nggak kenal nih profilnya. Baturok 17. Bang, dari mana Bang? Cowok nih kayaknya. Kalau nggak mau ngomong turun aja bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Ya, saya Muslim. Saya dari Singapura ya. Oh, Sering di Komal Bang Faruk. Masya Boleh dikata hari-hari. Oh ya? Allah. Iya. Makasih Bang, dukungannya Saya makasih. simak di bawah aja. Di Singapura udah ada komunitas untuk debater Muslim, belum ada Bang? Sekali lagi? Yang di Singapura udah ada community untuk debater Muslim, karena kan sekarang di sini di nggak Malaysia bisa. sudah ada. Nggak bisa ya? Nggak bisa di sini. Di sini kalau pasal agama pasal agama dan bangsa itu nggak bisa di debat. Oh, Salah. ada aturan. Ya mungkin di Malaysia mereka sering sekarang mungkin adalah debat sekarang karena di sana yang kafir itu sudah mulai pakai kalimat Allah kan di Bible. Jadi mereka pun nggak suka lah. Tapi di Malaysia kayak diganti ya. Malaysia sekarang bukan diganti tapi dilarang ditampilkan di depan publik. Kalau dalam kalangan sendiri nggak masalah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut. Orang dengar. Bisik milah. Bentar lah yang ngomong. Bisik Saya, milah. saya kepengen begini. Kalau ada yang lagi diskusi di atas, yang naik itu tahan dulu. Assalamualaikum. Jadi kadang-kadang kalau sekarang sih nggak apa-apa santai, tapi biasain.
Karena kalau orang lagi diskusi terus ada yang ngucapin salam, mau nggak mau kita jawab kan, akhirnya kita lupa apa yang kita omongin. Nah itu termasuk adab. Lanjut bang. Siap, Bicik Mila. Bener nggak? Yo. Yo. Jadi apa tanggapan Bang Baturok nih selama ini nyimak berhubung di Singapura kan nggak boleh ya? Iya. Ya ternyata alhamdulillah bisa edukasi yang oten-oten yang mungkin yang nggak paham ya. Bagus ya. Adanya di Baitul Islam gitu ya, mungkin yang ada tuh bisa mengerti, mungkin sadar ya. Karena itu maka mereka mualaf. Cuma yang ada itu yang tega punya itu aja, yang degil tuh, yang nggak mau nerima lagi. Kalau secara berbual hari-hari itu ada dibahas juga mengenai perbedaan Maksudnya keagamaan. di Antara sini Islam Kristen ada berdialog juga di Singapura. Nah, nggak ada. nggak ada membahas ya. Nggak ada. Kalau yang ada itu nanti kalau ada masalah, ada apa itu nanti ramai-ramai yang Hindu, yang Sikh, yang Kristen, yang Muslim, mereka sama-sama berdoa. Tapi kalau untuk berdebat-debat nggak ada. Nggak ada. Juga kalau memang nggak ada membawa perselisihan sih nggak apa-apa. Tapi di Kalau di sini Indonesia kan memang akhirnya ada. Tapi Bible mereka pakai kata Allah di situ, di Bible mereka di sana. enggak Nah, di itulah. Singapura Pakai enggak pakai di bahasa sini Inggris ya. enggak Itulah. di Singapura ini yang kebanyakannya Melayu ya, Melayu Muslim ya. Enggak ada yang Kristen. Makanya enggak perlu berdebat-debat. Yang Kristen Iya, itu mungkin benar. yang Kalau di India, sini yang bang, Cina. di sini bang, semua istilah-istilah di Al-Quran ada di Bible-nya. Ya, Itulah. saya paham. Saya kan Bener bang. hari-hari Lanjut. hari-hari saya ikut ini Abang Zuma, ikut ini Blender tiap hari. Saya nggak pernah miss. Karena kan Jadi di semua mau paham. di Singapura kan Bible juga Kristennya menggunakan Inggris kan, Inggris KJV. Ya, mungkin ya. bahasa Inggris. Kalau yang Bukan pakai mungkin ada yang dalam bahasa Mandarin. Mayoritas Muslim apa Kristen di Singapura? Di Singapura nih Kristen lah. Muslimnya nggak banyak bun. Di Singapura dia Muslim sekitar orang Melayu Islam cuma lebih kurang 600.000 lebih gitu aja. Tak ramai. Singapura bisa kegeser Islamnya ya. Padahal dulu yang utama itu orang Islam di situ. Ya, tapi satu bagusnya mereka nggak ganggu lah agama kita. Walaupun pulau ini agak kecil ya, tapi kita ada sekitar 70 lebih masjid ya. Tapi bang, dengar bang ya saya ngomong ya. Mm. Lagi dulu awal-awal sering ke Singapura, kalau ikut tur itu masjid nggak disebut. Kan ada tuh masjid tua di sana yang didiriin sama ulama siapa dari Yaman atau dari mana tuh. Saya rasa sampai sekarang tuh masih ada. Itu Masjid mana ya? Sini ramai. Banyak ya masjid-masjid lama tapi itu. masjid tua lah termasuk. Biasanya kalau turis-turis itu dikasih tahu. Cuma kalau kita ikut tur orang mereka, orang Kristen, mereka nggak ini, mereka nggak apa namanya, nggak sebut ini masjid ini tertua ini. Tapi yang disebut tuh yang Hindu punya tuh, tempel yang gede itu ya. Enggak, kalau di sini kalau ada dokumentari ya mengenai Singapura. Ya masjid yang sering didatangin turis itu ya. Itu Masjid Sultan lah. Itu masjid tertua itu. Masjid Sultan di Arab Street. Berarti kan nggak ada pergesekan berarti di sana. Jadi nggak ada perselisihan. Makanya kalau berselisih jadi problem ya. Ya di sini ya alhamdulillah dari sini semua Melayu Muslimnya semua Muslim lah, nggak ada yang kafir. Mungkin ada lah sembunyi mungkin ada, tapi nggak banyak lah, mungkin 1-2 aja gitu. Tapi yang mualaf banyak bang. Yang Mualaf mualaf banyak ada. sih. Ya banyak ada. Banyak. Mualaf ada. Ada juga. Berarti boleh berpindah.
boleh untuk itu atas mereka sendiri lah, tapi tak digembar-gemburkan lah, sendiri seperti normal gitulah, nggak ada macam ya, nggak ribut-ribut. kalau yang mualaf semakin banyak berarti kan ya Kristen ataupun Hindu kan berkurang juga di situ berarti. Ya kan perkembangan ke depannya ya, insyaallah. Iya. Tapi nggak seperti, mungkin nggak seperti di Indonesia lah. Mualafnya saya lihat gitu banyak juga lah, hari-hari mungkin ada. Di sini nggak lah, nggak begitu banyak lah. Ada tapi nggak banyak. Ya. Kalau di Medan ini aja, Sumatera Utara, mualaf center itu hampir setiap minggu 6 orang 5 orang itu yang dibina ya. Yang Kristen tuh yang Chinese ya Bang ya? Itu Yang Chinese, ada yang India, Chinese. India Kristen juga. Kalau Sing tetap Sing ya. Itu sing mau pindah agama susah itu. Dia betul-betul taat pada agamanya kalau sing. Susah itu. Itu sebenarnya kan sinkretisme juga Bang, itu campuran Islam, Kristen, Hindu itu kan. Ya. Dia Islam Hindu, campuran. Dia campuran itu, sinkretisme itu kan. Kalau sing itu susah mau pindah agama, betul taat pada agamanya. Kemana Krios itu tadi pergi? Lari kemana Krios? Ada tuh naik lagi Krios waktu. Naik lagi. Bunda Mila. Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan balik Lembang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu. Salam Ya, kenal buat jemput, semuanya ya. Di mana di Lembang? Di Hah? Lapan Ilir. Lapan Ilir. Kami dekat bandara sini lah. Palimo dong bandara, bukan? Aku di kebun bunga. Tidak ngerti lagi aku. Karena itu kan jalan dibesar-besarin kalau kan. Dekat pada per 3 menit lah dari bandara. Dekat golf dekat Pasar Kuto. Ya kalau kamu lah dekat, kalau Lapan Ilir dekat Pasar Kuto. Dekat putaran perintis. Oh, jalan perintis tuh Merdeka ya, bukan? Ya perintis kemerdekaan. Oh iya benar-benar. Masih hafal aku. Dan Yayasan Duo yang bingung tuh Yayasan Duo tuh. Dari kuburan Cino itu kuburan apa itu? Ya. Jadi kalau kita Yayasan Duo itulah masuk ada apa Lemabang. Ya, nah itu aku pernah tinggal di situ tuh. Yayasan Duo. Rumahku di Pusri asli. Jauh dong Pusri ke sana. Ya, dekat Yayasan Duo. Setengah Pusri kilo itu dari Yayasan. Hah? Depan Asgaf, komplek Asgaf. Oh, Asgaf. Tahu kan? Asgaf. Berangkat Pusri itu. Nah, iya. 16 Ulu. Ya 16 Ulu tuh itu Asgaf. Asgaf. Kami di Ilir. Di Ulu tuh bapakku dari 12 Ulu. Masih ada tuh kami rumah di situ masih. Di 12. Iya, 12 Ulu, Karang Panjang. Itu rumah lama itu nah, rumah kayu panggung itu loh. Iya, di 12 Ulu berarti arah Taman Bacaan itu kan? Jadi kalau dari jalan darat itu jalan apa? ABC apa tuh? Jalan apa itu? Nah, masuk kompleks 12 Ulu itu terus belakang udah mau tembus ke sungai lagi. Udah mau tembus. Jadi rumahnya itu di ujung sebelahnya sungai. Jadi kalau tenang di situ. Itu sekarang itu posisinya pas di jembatan musim 5. Oh, ada jembatan sekarang. Lah iya, udah musikan jembatan Ampera itu kan sudah 5 sekarang. Masa? Ya Allah. Telaga Swida maksudnya Bunda. Itu kok enggak Langsung dibangun-bangun ke Naga Swida itu tuh. Tahu Naga Swida? Lah iya. Cuma masalahnya dari bandara itu tidak masuk lagi ke kota, langsung masuk ke Jalan Nurdin Panji, langsung masuk ke arah Pasar Kuto. Langsung ada jembatan.
nggak perlu lewat Ampera lagi. Ya, izin turun dah aku ya. Izin turun ya. Tidak ada hutan juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga izin turun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo kok pada turun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Ya ada hotel. Biar hotel. Bu Namila, kalau mau pulang Palembang kabar-kabar ya. Insya Allah. Aku biasanya di Jakarta dulu. Palembang tuh aku memang pengen ke ziarah. Tapi kan kami wong Arab ini kan tidak ada kekuburan kalau perempuan kan? Kalau Iya. perempuan, Iya. nenek moyang Apa aku sahab? tuh di Sahab apa? Aku Asgab. sahab. No. Sahab. Ibu aku sahab. Abaku al-Habsyi. Alkab. Al-Habsyi. Al-Habsyi. Oh. Hanya di 12 Hulu. Habsyi. Kalau sahab itu bukannya di seputaran Pasar Kuto. Iya, itu ibu aku. Makanya kuburan kami itu di Gubah situ, tahu nggak di Gubah? Hah? Gubah tahu nggak Gubah? Tahu. Pasar Gubah. Iya, yang Arab Pusri Bunda ya. Kan arah pusri. Apa dia sih? Pasar Gubah itu. Gubah itu Ini seberang satu. sama golf. Gubah itu seberang sama golf. Tahu kan golf apa milir situ? Ya tahu lah. Oh. Iya di situ lah. Aku tuh punya teman dulu tuh. Zen Sahab. Loh, angkatan berapa bang? Zen Sahab dokter. Iya, aku berteman dulu tuh. Loh, berarti seangkatan suami aku dong, laki aku. Ya aku dia tua, 60-an. Loh, Muhammad sama Zen tuh satu leftingan. Nah, iya, Kalau aku berkawan dulu. Zen masuk ke dokteran, laki aku ini sipil. Tapi Iya. Zen terus di situ, lakiku ke Amerika. Jadi ngambil S2 di Iya. Amerika. Oh, jadi masih kenal. Sama Zen. Lah iyalah Iya. wong besana gimana masih kenal. Sana. Ya, aku berkawan sama dia. Sana galau sih. Berarti kenal sama Muhammad dong. Sama lakiku kenal. Nah, tak tahu aku kalau laki mau. Tapi kalau dengan Abang siapa namanya? Bang siapa namanya? Amrin Abbas. Amrin Abbas. Dulu di mana tinggalnya? Aku. Tadi omong ke di Pusri. Oh di Pusri, sorry. Aku di add dulu ya, jadi kita udah hilang kontak. Ini Iya, ketutup oke. lagi. Apa Sudah Bang Faru? aku add, aku sudah kirim apa itu kirim DM ya? DM itu tidak dibaca. Iya sih. Ya aku jengok ya. Oh. Kalau kenal sama Zen Ya, dan jadi- dokter. Zen tuh ada berapa beradik? 11 beradik. Banyak. Dia tuh kan yang punya toko, bapaknya tuh dulu yang punya toko buku penonton itu ya. Iya benar. Toko buku itu kan di Pasar 16 kan? Iya. Tahu ini dak nasi minyak abuk dak? Tahu. Bininya abuk tuh bibi aku. Oh, iya. Sudah tahu aku siapa ya. Jadi, Ah, ya, sudah jadi lah. rumah Tahu. restoran itu Sudah. kan restoran itu di rumah kan? Sudah, aku tahu galau siapa orangnya. Ya udah. Kalau benar lama itu. Restoran abuk itu di rumah nenek aku tuh. Ya, sudah tahu aku tahu. Ya udah. Kan ada Bia. Nah, aku sekolah ada Bia dulu. punya Bapak Jen kan? punya kamu siapa? itu kan? Iya punya wakaf. Iya punya kami. Punya abah memang. kan? Iya kan? Iya. Nah, sudah tahu lah aku, tahu kalau berarti aku. Tapi aku ada Bia di laut, bukan ada Bia yang di darat. Bukan yang di ini Raja Wali, yang di ini apa? Di Tembus ke Raja Wali. Nah, ya, itu sudah kelas 5 baru di situ, kelas 5 kelas 6. Kalau di kelas itu sampai kelas 4 di laut ada ini. Bagus. Berarti dulur-dulur kamu tuh teman-teman aku galau rupanya. Mungkin sebut ke siko-siko. Kalau nah, aku seleftingan sama adeknya, sama adek Jen yang Jen itu kan anak pertama, terus ada Aman Sahab adeknya masih serangkaian juga sama Aman kan? Yang dulu almarhum itu Aman Sahab.
Iya, iya benar. Nah, Aman Sahab punya abah ya. Itu nenek aku adik kakak. Oh, ya sudah tahu galau aku. Tahu galau. Ya. Jadi, Ya lah, Bu Milah ya. Terima oke. kasih. Terima kasih. Paham galau Salam aku sudah. kalau ya. Sip. Ya, Iya. ya. Ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, aku pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tuh. Siapa Ahim Moto masih ada? Udah turun nih. Masih ada tuh. Wong Kito Galo. Gak ada lagi Kristen yang minta naik nih. Yang Kristen. Ada yang hotel nih kayaknya di dalam apa lagi bentar, typing siapa tadi? Kok Oten nggak mau naik? Siapa namanya? Bang Bejo, kita ngobrol tadi ini tadi. Itu jawaban saya salah memang begitu. Maksudnya tadi bukan begitu. Maksudnya saya tadi kita tidak menolak tapi tidak menganjurkan. Nggak boleh menolak karena memang ada di Al-Qur'an. Benar nggak? Udah gitu apa namanya? Tidak boleh menolak tapi tidak menganjurkan. Di Al-Quran yang sempat kemarin kebaca ada 2 ayat, An-Nisa 3 sama An-Nisa 129. Pas dibahas itu dua-duanya memberitahu bahwa poligami itu solusi dengan kondisi-kondisi istri umpamanya tidak bisa melahir, tidak bisa punya anak atau tidak bisa melayani suami atau apapun kendalanya, itu boleh dilaksanakan. Asal bisa adil, kan ada pengecualian. Jadi kalau umpamanya kita nganggap diri kita nggak bisa, ya jangan dilakuin seperti itu. Sebenarnya kan secara ilmunya dibilang nggak menyarankan juga nggak boleh, karena sunnah itu kan dicontohkan Nabi Muhammad. Yang dicontohkan Rasulullah itu menjadi panduan kita, panduan umat Rasulullah itu kan Al-Quran sebagai hukum utama dan pedomannya itu pelaksanaannya adalah hadis yang berisi sunnah. Ketika sunnah dicontohkan, maka itu Rasulullah memberikan Sunnah tuh maksudnya petunjuknya. poligami itu petunjuk sunnah. di situ. Maksudnya Karena dilakukan oleh Rasulullah, dicontohkan Rasulullah bagaimana caranya. Makanya harus paham ilmunya. Masalah di situ. Jadi ada ilmu di situ yang untuk diterapkan sebagai amalan. Kalau ilmunya belum dapat, belum paham, belum bisa mengamalkan ilmu itu yang di dalamnya. Itu tapi yang bagaimana makanya dia sunnah. Nabi Muhammad kan tidak berpoligami sampai istrinya meninggal. Ya, tapi kan setelahnya Rasulullah itu memang diperbolehkan Perintahkan sama Allah. Nah, ini yang saya bukan diperintahkan, diberikan solusi. Ya, Untuk memberi contoh, karena kan contoh itu sebenarnya jalan keluar adalah solusi. Benar. Semua yang dicontohkan Rasulullah itu ilmunya untuk hidup di dunia ini menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya, lingkungan sekitarnya, dan dimuliakan nanti. Sehingga layak untuk berada di dalam jannah, kan gitu. Kalau ilmunya didapat, bisa mengamalkannya, maka itulah orang-orang yang layak untuk dimuliakan. Jadi bukan berarti begitu saja mengikuti tanpa tahu ilmunya, nggak bisa. Semua amal ibadah itu ada ilmunya. Berkurban, menyembelih, kalau salah menyembelihnya ternyata itu menganiaya, ya, ataupun yang disembelih itu adalah hewan yang tidak layak untuk dikonsumsi, jadi tidak halal, juga salah. Nah, masalahnya sekarang ini apa kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah? Karena saya lihat Rasulullah tuh memperistri siapa namanya, Siti Aisyah, Hafsah dan lain-lain itu memang dengan kondisi-kondisi tertentu. Masalahnya orang zaman sekarang ini nggak seperti itu. Apa dia mau umpamanya ada salah seorang istri Rasulullah yang berumur
berapa tuh kemarin 60 tahun ya beberapa gitu. Kalau kita kan enggak. Orang-orang yang sekarang ini tidak seperti itu. Itu yang saya bantah gitu loh. Tidak seperti itu. Kalau memang menjalankan sunnahnya Rasulullah, ya kenapa enggak? Namanya juga solusi kan, saya berprinsipnya seperti itu. Islam itu solusi. Karena kita kan berdebat di sini kan menunjukkan sama Oten juga. Jangan sampai di fair. Jadi kita Masalahnya yang ditampilkan harusnya adalah bagaimana ilmunya untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia agar layak iya, hidup di jannah. Kan itu. tapi kan itu ada Kalau waktu. kalau yang ditampilkan itu sebagai oknum dengan niat yang berbeda, ini kan tujuannya beda. Berarti bukan mengikuti Ya. Rasulullah. Karena yang diajarkan Ya, Rasulullah itu bukan mengikutin, iya. Orang bukan sekarang seperti kan bukan itu. ngikutin, Nah, tapi kalau ini karena salah, nafsu. kita tetap salah. Tapi kalau yang mengikutin itu Hmm. adalah memang mengikuti sunnahnya Rasulullah, itu benar. Ya, itu saya setuju sekali. Itu tentu memang begitu. Maksudnya itu emang begitu. Tapi masalahnya orang sekarang ini, mereka mencari istri itu karena nafsu, bukannya karena mengikuti Rasulullah. Jadi karena nafsunya dia pengen, ya apalah tujuannya, makanya mereka begitu. Kalau memang ngikutin Rasulullah benar, karena membantu, membahagiakan, apalah alasannya seperti Rasulullah, ya kenapa enggak gitu loh. Apalagi kalau istri pertama kita menyetujui, walaupun katanya tidak perlu izin istri, ya kan, tidak perlu izin istri, tapi kita pesalahnya menghargai. Namanya juga perempuan kan senang dihargai. Kalau kita bertanya dan dia tahu kondisi dia, oh iya ya, saya kan nggak bisa punya keturunan, saya tidak bagus atau apalah, sehingga membuat suami itu berniat menikah lagi. Ya kenapa enggak? Itu memang nggak masalah. Nah, cuma karena itu yang saya nggak setuju. Pengamalannya tentunya bukan berarti mengenai izin tadi itu harus didulukan atau tidak. Ya memang kan izin nggak ada, kan Ilmu. saya bilang tadi. Tapi ilmu, ketika ilmunya ditampilkan bahwasannya tujuannya bukan untuk syahwat, bukan Nafsu, karena bukan nafsu. untuk dia untuk kesenangan dirinya, tapi untuk membantu, menolong, melindungi. Setelah itu nanti dilihat oleh istri yang sebelumnya bahwasannya itu benar, maka kalau ilmunya sudah diajarkan pada istrinya, maka istrinya akan ridho. Harusnya begitu. Ya. Ya. Kalau mampu Iya. mengajarkan ini pada istrinya dahulu, baru bisa mendapat ridho, itu nggak masalah. Tapi kalau jadi masalah, berarti Anda tidak berbuat adil. Itu yang maksudnya dalam Ya. kamu tidak bisa berbuat adil. Ya. Karena caranya apa? Ilmunya dulu disampaikan. Ilmu Allah yang bisa membuat dia adil. Hmm. Kuncinya di Iya. situ. Jadi ilmu itu yang disampaikan dulu. Nggak masalah, itu memang harus begitu. Lebih banyak yang kita tampilkan dan kita berikan kepada pasangan kita, itu lebih bagus. Cuma masalahnya itu yang penyalahgunaan ini, yang kita bahas tuh kemarin itu penyalahgunaan, apalagi sampai bilang nafsu, karena nafsu, salurkan nafsu kepada sudahlah deh, itu bakal rame lagi. Jadi itulah, kalau saya Bunda Rahmani kemarin, kita pokoknya Islam itu solusi, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, menghargai perempuan setinggi-tingginya. Ada istilahnya idola kita, idola lah bahasa ininya, bahasa dunianya ya, idola kita Nabi Muhammad yang bisa kita ambil contoh. Cuma kita harus juga menanyakan terhadap diri kita sendiri, mampu nggak kita berlaku? Kira-kira kita nih sama istri yang pertama itu sanggup nggak memberi kebahagiaan? Kalau kita sendiri sampai nggak bisa, itu istri sampai termasuk dizolimin, lah itu kan haram kita. Gimana mau istri yang kedua, istri pertama aja kita zolimin, cukup nggak nafkah lahir batinnya sehingga kita mau bagi ke tempat orang lain gitu. Jadi benar, udah Al-Quran tuh udah benar. Tidak mampu ya jangan. Di selain Al-Quran dilihat juga di riwayatnya Rasulullah itu menikahi Aisyah dulu. Setelah itu Aisyah diberikan pengajaran keilmuan. Setelah Aisyah mendapatkan ilmunya, memang paham ilmu itu, makanya ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk istri Aisyah, istri Aisyah sudah paham dan dia sudah maklum bahwasannya ini adalah perintah Allah. Ini adalah tapi memang benar ini Bang, kalau memang kita lihat sama Aisyah ini, karena Aisyah itu kan masih muda. Kalau seandainya waktu itu Rasulullah itu menikah orang yang
umurnya seumur dengan Rasulullah, mungkin ilmu kita tentang hadis dan lain-lain nggak nyampe sekarang. Itu saya rasa itu kali ya tujuannya. Mungkin bisa dikaji lebih dalam. Itulah dia. Iya. Makanya kalau mau begitu kan beri pengajaran dulu. Jadi supaya paham ilmu nanti bisa disampaikan kepada anak-anaknya kan gitu kan. Juga kepada calon istri berikutnya kalau memang itu nanti dia ridho. Kan gitu. Jadi Iya, ini iya. fungsinya dulu jalankan. Kalau nggak paham ini jangan coba-coba. Jangan Betul. coba-coba. Iya, iya. Betul, Orang setuju. yang berhasil menjalankan ini amal ini karena ilmunya dia paham dan dia amalkan sesuai dengan ilmunya. Kalau tidak, ya lihat aja hancur sendiri. Tapi setuju nggak menikah kedua itu gara-gara nafsu? Memang bukan itu. Nafsu dulu baru ibadah. Nah, kalau kita kemarin dalam Islam kan tujuannya menikah bukan itu. Nah, ini benar. Harusnya Jadi jangankan untuk poligami, untuk satu saja pun tujuannya bukan itu. Nah, Menikah ini bukan itu. sayang ketemunya terlambat ini. Bunda Rahma, bangun dong. Iya, ini Bang yang jadi ribut kemarin heboh tuh ya gara-gara ini. Ya udahlah. Saya nggak bisa ngomong. Tapi yang jelas saya tidak respect sama orang yang mengatasnamakan Al-Quran dan Rasulullah demi kepentingan pribadi. Saya boleh tinggal di Amerika, boleh nggak dari pondok, karena terlalu angkuh menganggap diri. Nah, kayak sama Bang Bejo kan, ini enak nih kita ngobrol. Tapi kalau Bang Bejo sudah memaksakan kehendak Bang Bejo, sementara yang saya baca dan saya dapat dari ustadz lain tidak seperti itu, ya saya bantah juga. Tapi kan kita satu page ini istilahnya tuh, satu lembar lah, sama. Anda buka di kanan, saya juga buka di kanan. Anda buka di kiri, saya buka di kiri. Nah itu pas begitu. Jadi tujuan kita menikah itu ibadah, yang lain-lain menyusul. Setuju Aku udah di atas rupanya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullah, aku kira aku masih di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi Onde mande. Bunda Ini, Untung nggak ini. Waalaikumsalam. Ini kerjaan moderator nih pasti nih. Moderator atau di siapa yang ini nih? Nah, Onde mande. kita lagi diskusi siapa Bun Hesti. Nggak ada Oten soalnya. Bu siapa Bun? Aku sambil ini ya Bun. Sambil mulek-mulek. Nggak apa-apa. Ini ada Bang Bejo sama saya. Bunda Rama juga kayaknya ada kerjaan. Ini siapa nih? Ya. Assalamualaikum. Ini siapa yang baru masuk nih? Baru naik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tunggu. Waalaikumsalam Oh, Bang. warahmatullahi. Lanjut, saya sementara nggak ada order, makanya saya naik. Iya. Jadi pas ya, Bang Bejo ya. Jadi Islam itu solusi ya. Sutrisno ini Kristen, Muslim. Pak Sutrisno. Aku lagi ngebahas itu Bun sama Bang Bejo. Apa? Apa Bun? Cocok. Poligami. Oh, Nas. iya. Jawabannya bagus. Jadi ibadah dulu baru nafsu. Jangan poligami kalau hanya menzolimi istri karena itu haram. Ini kata Cak dia kecil ke pendek kan? Banyak di sana di bolsa kalian. Mbak Mila, ya. Saya pernah membaca ada satu kitab. Kang Sutrisna, kumaha damang Kang Sutrisna? Tertulis ini kalau kita menikahi karena agamanya, bukan karena nafsunya. Betul. Itu undang-undangnya. Setuju. Kemudian saya pernah membaca sirah Rasulullah. Rasulullah kan punya keluarga, ada 44 istri, 10 istri. Rasulullah kawinnya bukan karena seperti kita kawin, tetapi Rasulullah berkeluarga karena agama memelihara dan membantu agama juga. Seperti menyelamatkan. Rasulullah bernikah dengan Safiyah bin Hayayun. Tujuan dan maksud untuk menundukkan Yahudi. Sedangkan Hayayun itu kan kepala Yahudi.
Salah satu cara untuk melumpuhkan Yahudi menikahi Safiah supaya kaum Yahudi tunduk. Dan contoh lagi seperti Rasulullah bernikah dengan anak Abu Sufyan. Sedangkan Abu Sufyan sebelum Islam kan pemimpin musyrik yang paling kuat. Cara melumpuhkan kaum musyrikin musyrikin